Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aini. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Aini kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Gimana nih, Bu? Apakah ada sharing atau ingin berbagi gitu? Ya, ada sedikit kendala Bu Aini. Saya terutama di kelas ya. Hmm, oh Bu Aini luang waktunya ya? Alhamdulillah, Tidak Bu. sibuk? Iya, saya sedang luang waktunya Mm-mm. kebetulan gitu. Jadi, mangga insya Allah saya bisa mendengarkan apa yang ingin Bu Rina Iya. berbagikan gitu Iya. ya. Mangga, Ya, Bu. terima kasih ya Bu ini waktunya. Iya, mangga Jadi dulu, Bu. begini, ya begini ya Bu Aini. Saya Iya. ada sedikit permasalahan tentang peserta didik saya ya, khususnya kelas satu. Kebetulan saya mengajari kelas satu. Ini ada salah satu siswa perempuan ya. Jadi setiap minggunya itu pasti ada bolosnya saja. Kadang dalam seminggu ada 2 hari, kadang pun sampai 5 hari anak tersebut. Nah, Hmm, awalnya saya juga heran kenapa anak tersebut sampai seminggunya itu selalu aja ada absennya gitu. Itu permasalahannya. kira-kira Bu, tujuan yang ingin Ibu capai dalam percakapan kita kali ini apa ya, Bu? Ya, tujuannya saya pertama mungkin ingin sharing ya ke Bu Aini, minta solusi atau pendapat gimana tentang permasalahan anak didik saya yang jarang masuk sekolah gitu dalam seminggunya. Mudah-mudahan anak tersebut harapan saya ingin lebih rajin lagi sekolahnya. Jadi seminggu itu full, tidak ada alasan sakit atau malas gitu. Gitu, baik Ibu. Kemudian menurut Ibu ini dari permasalahan yang Ibu hadapi tersebut, apa sih hambatan yang mungkin Ibu alami gitu sehingga tujuan atau rencana itu tuh terhambat gitu atau tidak terlaksana dengan baik. Ada nggak sih Bu hambatan-hambatan yang mungkin Ibu hadapi gitu Bu? Ya, pertama sih mungkin hambatannya saya mencari solusinya dulu ya ke ke orang tua murid yang bertetangga dengan anak tersebut gitu. Terus ya yang pertama minta saran dulu atau pendapat sama kepala sekolah ya, Hmm. eh, punya peserta didik yang tiap minggunya itu jarang sekolah. Nah, Hmm. kebetulan waktu itu memang ada orang tua siswa masih kelas satu ya, menghampiri saya masuk ke kelas satu. Katanya, ya saya langsung bertanya aja, "Ibu mah bertetangga dengan anak tersebut?" "Iya, kebetulan dekat," katanya, Bu. Hmm. Langsung saya menceritakan permasalahannya, kenapa anak tersebut, sampai-sampai tiap minggunya pasti aja selalu ada bolosnya. Dan si orang tua tersebut menjelaskan, "Oh iya Bu," cenah, "itu emang orang tuanya mungkin kurang dalam ekonominya. Saat si anak tidak masuk itu karena si orang tua tidak punya uang," katanya seperti itu. Nah, dari situ saya bisa oh jadi anak tersebut itu tapi ketika si anak tersebut masuk kelas, saya ajak ngobrol gitu berdua ya. Hmm. Kenapa sering nggak masuk sekolah? Anak tersebut cuman dia mungkin bingung ya menjawabnya bagaimana gitu. Hmm. Sakit, dia bilang enggak. Terus kenapa nggak masuk sekolah? Nggak pernah ngejawab. Hmm. Hmm, iya gitu. Kenapa nggak ngabarin ibu, mama, atau ayahnya? Nggak punya HP bu, mamahnya, katanya selalu seperti itu. Hmm. Jawabnya si anak tersebut. Ternyata di balik si anak jarang sekolah itu memang faktor ekonomi yang pertamanya. Mungkin dari keluarga yang kurang mampu gitu Bu Aini. Oh, seperti itu Iya. ternyata. Nah, dari permasalahan tersebut, apa Ibu sudah memiliki
opsi atau solusi yang dapat digunakan gitu Bu untuk permasalahan tersebut setelah Mhm, mengetahui akarnya tuh ternyata ada di mhm. eh, ekonomi keluarganya seperti itu Iya. Bu. Ya mungkin, solusinya, saya sudah dapatkan dengan saya akan, apa namanya, berkunjung ke rumah anak tersebut Hmm, untuk, menanyakan kepada orang tuanya, ya membicarakanlah supaya si anak tersebut meskipun, tidak bisa memberikan bekal atau ngasih uang, tetap saja sekolah. Ya mungkin, untuk jajan anak tersebut ya insya Allah bisa membantu gitu Bu Aini. iya. Yang penting si anak tersebut, bisa terus masuk sekolah aja gitu. Jadi jangan selalu ada absennya tiap minggunya, seperti itu. Sayang ya Bu ya. Ya, Iya. Nah Bu, sudah ada gambaran belum ukuran keberhasilan dari solusi yang udah Ibu buat tadi dari skala 1 sampai 10 misalkan kira-kira skalanya berapa nih Bu skala keberhasilannya? kayaknya di angka 8 gitu Bu Aini. Oh gitu, sudah baik ya Bu ya. Kalau sudah punya solusinya dan gambaran keberhasilannya gitu ya Bu ya. Mhm, Nah Bu, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan nih setelah sesi sharing dengan saya ini Bu? mhm. Tindak lanjutnya kira-kira seperti apa? Ya insya Allah mungkin, akan, dari, Bu Aini mungkin, bisa saya, apa namanya, terapkan di kelas mungkin ya, terus supaya, di dalam kelas itu si anak, apa ya, tidak selalu absen dalam setiap Pembelajaran. minggunya, Iya, mhm, iya, Bu ya. mhm, Oke Bu, apakah Ibu kira-kira perlu nggak sih dukungan dari pihak lain gitu? Kalau misalkan perlu, kira-kira dukungan dari pihak mana saja nih yang Ibu butuhkan dalam menghadapi permasalahan tersebut? iya. Yang pertama mungkin, dukungan dari pihak sekolah dulu ya, Bu Aini, terutama atasan mungkin dari kepala sekolah sudah mencoba saya, menceritakan si anak tersebut, terus ke rekan sejawat juga sama menceritakan punya permasalahan di kelas, si anak, sering bolos sekolah gitu. Selain atasan kemudian, orang tua murid juga, yang tetangganya bahkan orang tuanya tersebut gitu. Hmm, seperti itu. Nah, Iya, baik Bu, semoga rencana yang tadi Ibu sudah sampaikan, rencana tindak lanjutnya yang akan dilakukan apa dan yang akan bagaimana itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. amin, iya. Nah Bu, bagaimana nih perasaan Bu Rina nih setelah sesi sharing tadi dengan saya? Alhamdulillah ya Bu Aini, saya merasa lega seperti unek-unek itu keluar, pas ngobrol sama Bu Aini seperti ini. Mungkin, kemarin saya masih bingung harus seperti apa. Kebetulan ada, sekarang sesi coaching seperti itu, ya alhamdulillah senang gitu perasaannya. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Dan Mhm. kebetulan juga kan Bu Rina dengan saya juga memegang fase kelas yang sama ya Bu ya, Mhm, fase iya, kelas A gitu. mhm, Jadi permasalahan yang Bu Rina hadapi juga mirip-mirip lah dengan mhm, permasalahan yang iya, sudah saya alami juga gitu Bu. mhm, Alhamdulillah kalau misalkan Bu Rina merasa lega, mhm, saya juga senang bisa mendengarkan eh, sesi cerita ya Bu ya, sesi sharing iya, kali ini. Hmm, mudah-mudahan apa yang Bu Rina inginkan tadi, apa yang Bu Rina akan lakukan berjalan dengan mhm, lancar, kemudian amin, iya, anak juga ada motivasi dari dirinya sendiri ya Bu mhm, ya untuk iya,
tetap semangat bersekolah, kemudian ada dukungan juga dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari orang tuanya ya Bu ya, itu yang Iya, pertama ya Bu ya, mhm, seperti itu. iya, Mudah-mudahan kita bisa terus berbagi juga ya Bu Rina ya, iya, mhm, ke depannya gitu, bukan cuma eh, sesi ini saja gitu Bu mhm, Rina. mhm, iya. Mudah-mudahan Bu Rina juga sehat-sehat ya Bu ya. Dan Mbak ini juga sama ya, sehat-sehat. Amin. Menghadapi anak-anak yang Masya Allah ya Bu ya. Yang super-super, Masya Allah. Dituntut untuk sabar, terlebih kalau di fase mhm, A itu kan sabarnya harus double ya Bu ya. iya. Tapi sayangnya Bu Aini itu anak tersebut ya lumayan gitu pinter. Ya. Jadi Mhm, hanya perlu dukungan saja mungkin ya Bu ya. iya, Tapi solusi-solusi dari Bu Rina juga sudah bagus sebetulnya gitu. mhm, Mudah-mudahan ke depannya setelah sesi sharing ini dengan saya, rencana-rencana tersebut dan mhm. solusi yang sudah Bu Rina sampaikan itu bisa berjalan dengan lancar, dengan adanya Amin. dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, terutama dari orang-orang sekitar anak ya, orang Iya, tua gitu mhm, ya Bu Rina ya. iya. Ya Bu Rina, ada lagi mungkin yang mau di-sharingkan dengan saya? Ya mungkin, yang itu aja ya Bu Aini karena, Iya. sekarang udah ngobrol sama Bu Aini mungkin terima kasih sarannya, ya bisa lega gitu saya sekarang. Bisa ngobrol langsung ya Bu Aini ya, Iya, saling berbagi, sharing, iya. saling berbagi juga Ya, gitu terutama ya. dalam dalam masalah anak-anak di dunia pendidikan itu. Iya betul Bu Rina. Mhm. Oke baik Bu Rina, kalau sudah tidak ada lagi mungkin saya pamit dulu ya Bu ya. Terima Iya, kasih untuk berbaginya. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi di bukan hanya di video call saja mungkin ya Bu ya, iya, tapi secara langsung juga gitu ya Bu ya. Oke Bu Rina, terima kasih Bu Rina. iya, sama-sama Bu Aini, terima kasih juga. Mangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu Aini. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah baik juga. Udah lama ya Bu ya nggak ketemu ya. Mhm, iya, betul Bu Aini. Oh Ibu iya lagi, tadi Bu Aini tadi nge-WA ya? iya. Ibu Mhm. lagi di mana ya Bu ya? Kira-kira Tadi apakah ada kebetulan lagi waktu? di luar, sekarang alhamdulillah udah di Hmm, rumah. Alhamdulillah kalau gitu. Ini Gini, tadi katanya punya masalah, sedikit masalah ya? iya Bu, Mhm, maaf mengganggu waktunya sebelumnya nggak Bu, apa-apa. gitu. Mhm. Saya ada sedikit yang mau di-sharing-kan gitu Oh dengan Bu iya, Rina. Iya, mhm, mhm. kebetulan kan Bu Rina sama-sama ngajar di fase A juga ya, barangkali Iya, mhm, ada hal serupa yang mhm, bisa berbagi iya, pengalaman juga atau berbagi solusi juga gitu Bu dengan permasalahan iya. yang sedang saya alami. Oh iya, eee, boleh Bu Aini, menceritakan permasalahannya tersebut? Kalau boleh tahu gitu? Iya, mangga Bu. Jadi Iya, gini Bu, gimana? eh, saya tuh di kelas eh, mengalami eh, kendala. Jadi Mhm, ada satu peserta didik yang hampir setiap hari itu mhm, tertidur di kelas gitu Bu. iya, Jadi tertidurnya itu bukan cuma ketika belajar, malah dari pagi pun ketika berdoa itu anak sudah hmm, tiduran di atas meja gitu Bu. Jadi bukan cuma tiduran seperti mhm, itu, tapi memang benar-benar tidur gitu. iya, Sekali saya lihat, saya tegur gitu. mhm,
2 kali, saya tegur kembali, 3 kali masih saya tegur. Mhm. Saya berpikir kok sering ya gitu, Mhm. hampir setiap hari gitu. Jadi dalam seminggu tuh eh, 3 kali anak tersebut seperti itu kan 5 hari Mhm. sekolah ya Bu ya gitu. Nah 3 harinya itu anak tuh terlihatnya lemas gitu. Mhm. Ketika di sekolah pun eh, ngantuk dan tertidur gitu. Iya. Gitu Bu. Padahal eh, anak tersebut juga bukan anak yang bagaimana gitu, maksudnya Mhm. anak tersebut kalau dari segi penangkap pembelajaran juga bagus gitu, baik Iya. gitu gitu Bu. Mhm. Tapi itu Bu Aini setelah menemukan permasalahan anak tersebut, Bu Aini sudah menemukan, titik permasalahannya itu si anak tersebut sampai selalu tertidur di kelas itu kenapa? Nah, saya coba cari tahu dulu di kelas sebelumnya, di kelas Mhm. 1 itu apakah anak tersebut masih apakah anak tersebut sama gitu ya Bu ya, Mhm. melakukan hal yang sama seperti itu. Ternyata anak tersebut pindahan Bu gitu. Jadi anak Mhm. anak apa namanya, bukan dari pertama banget kelas 1 tapi sudah mau akhir baru masuk kelas 1. Jadi belum terlihat permasalahan tersebut. Nah, Iya. eh, kemudian karena saya tidak ingin hal tersebut berlarut-larut ya Bu ya, Iya. karena saya melihatnya ada yang salah gitu ya Bu ya. Jadi Mhm. saya mencoba untuk menghubungi orang tuanya Bu. Sudah. Ya, menghubungi Mhm. orang tuanya. Sebelum menghubungi orang tuanya pun saya juga mengajak ngobrol dulu gitu Bu, Mhm. anaknya Mhm. gitu, menanyakan dulu adek kenapa gitu, ngantuk atau sakit gitu ya, saya tanya dulu. Mhm. Takutnya anak tersebut sakit kan ya Bu ya gitu. Iya. "Iya Bu, terus kenapa ngantuk?" Katanya gitu. Mhm. "Emang tadi malam tidur jam berapa?" Saya tanya gitu Bu. Mhm. Katanya jam 12. Saya Iya. kaget, "Ya kok jam 12, emang habis apa?" Gitu. Mhm. Ternyata anak tersebut menjawab main game Bu gitu. Oh ternyata saya menemukan permasalahan itu ternyata di gadget gitu ya Bu ya. Mhm. Nah, setelah mengetahui permasalahan tersebut, saya mencoba menghubungi orang tuanya Bu untuk Iya. berkonsultasi apakah Mhm. benar gitu di rumahnya suka tertidur larut malam. Ternyata kata orang tuanya tuh, "Oh enggak Bu, kan kabarnya ternyata sudah pisah gitu Bu dari sama orang Mhm. tuanya, jadi punya kamar sendiri." Orang tuanya itu bilang kalau jam 9 juga udah tidur kok Bu, katanya Mhm. gitu. Ternyata mungkin si anak tersebut main handphone itu orang tua juga tidak tahu gitu Bu, sampai larut Iya. seperti Mhm. itu. Mhm. Mhm. Kemudian, Bu Aini, tujuan, dalam percakapan ini bersama saya itu ke depannya apa ya? Dalam mempunyai permasalahan itu? Iya Bu, saya ingin sharing aja gitu, berbagi karena sejujurnya saya juga sudah bingung gitu. Mhm. Kan permasalahan bukan hanya kurang tidur ya, tapi Mhm. ditakutkan karena kurang tidur itu pasti ke depannya itu akan berdampak ke sosial emosionalnya gitu Bu. Nah, saya tuh sebelum itu terjadi pengennya menemukan solusi yang tepat gitu Bu. Makanya saya sharing dengan Ibu gitu. Alhamdulillah ya Bu Aini lega tidak seperti ada teman ya. Iya betul Bu. Alhamdulillah Iya. eh, sudah lega juga. Kemudian Bu Aini selain tadi sudah menghubungi orang tuanya ya, ada tidak, yang dari dukungan selain orang tuanya tersebut? Eh, Alhamdulillah Bu, saya juga perlu berkonsultasi juga dengan kepala sekolah. Mhm. Iya. Saya juga sudah mencoba untuk berbagi juga atau bercerita juga gitu dengan sesama
rekan sejawat yang ada di sekolah gitu. Alhamdulillah ada masukan-masukan juga dari rekan sejawat mengenai permasalahan tersebut. Nah, selain itu juga saya juga yang tidak kalah pentingnya dengan orang tua anak ya Bu ya, karena bagaimanapun harus ada koordinasi juga dengan orang tua. Jangan sampai saya di sekolah sudah mengusahakan adanya perubahan dari anak tersebut, tapi orang tuanya di rumah tidak tahu gitu. Jadi Iya. berkesinambungan itu sih Bu. Jadi si orang tuanya memang tidak tahu ya, si anaknya selalu, Iya, menonton gitu kayak gitu. ternyata. Hmm. Kalau boleh tahu Bu Aini itu orang tuanya semua bekerja atau gimana? Ah iya Bu, orang tuanya tuh dua-duanya bekerja. Mhm, Jadi anak itu di drop aja di sekolah pagi, kemudian orang tuanya pulang sore gitu, atau kalau mhm, misalkan ada lembur bisa malam gitu. Nah, mhm. si anak itu di rumahnya itu dengan pengasuh, bukan pengasuh sih, lebih ke yang membantu Membantu gitu? membersihkan rumah, iya, tapi tidak Mhm, inap gitu. Yang membantu membersihkan rumah itu juga datangnya pagi, pulang sore gitu, sehingga dari sore ke mmm. malam kalau orang tuanya lembur pun anak sendiri gitu, makanya Oh gitu. fasilitasi atau diberikan handphone gitu untuk Mhm, mempermudah mhm. komunikasi. Jadi awal mulanya itu sih Bu. Itu miris sekali ya anak, mungkin si anak tersebut Mbak ini masih kurang perhatian kayaknya ya dari orang tuanya. Iya, ada faktor itu juga sepertinya Bu gitu. Mhm, Sehingga ya anak tersebut menjadi hmm, apa ya, ke gadget itu tidak bisa mhm. lepas gitu. Iya. Jadi udah kecanduan kayaknya si anaknya ya. Bisa dikatakan seperti itu juga gitu. Hanya kan masih mudah-mudahan masih bisa dirubah gitu Bu. Jadi masih diusahakan untuk sebelum jadi kecanduan itu gitu. Jadi Mhm, kayak gini mangkat. heeh, ya. Iya Bu. Jadi, ketemu sama orang tuanya mungkin malam gitu ya, karena Iya pagi-pagi sudah berangkat betul. mungkin ya? Iya, karena pagi-pagi itu sudah berangkat kerja, anak juga kan masuk sekolah jam 7 gitu ya. Orang Mhm, tua juga berangkat jam 7 gitu. Jadi sama-sama berangkat, kemudian hanya di drop di sekolah gitu. mhm, Nanti paling ketemu lagi tuh malam gitu, dan kerjanya pun dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu Bu. Jadi hanya jadi ada full ya? ada quality time dengan orang tua itu di hari Minggu saja gitu. Iya. Iya Bu. Kasihan ke anaknya ya, sampai Iya kadang-kadang malam betul. sendirian gitu, Karena anak tunggal juga gitu, dan orang tua pun mhm, selalu "Adek itu mandiri Bu," gitu. Jadi di rumah mhm. sendiri juga sudah bisa dan lain sebagainya. Nah, dari masalah itu, kira-kira Bu Aini punya gambaran tidak ke depannya si anak tersebut, harapannya supaya seperti apa gitu? Iya, Supaya jangan terlalu kadang tidur di kelas gitu. iya Bu, alhamdulillahnya juga setelah konsultasi dengan orang tuanya juga menerima dengan baik gitu. Alhamdulillah ya. eh, apa namanya, kendala yang saya alami gitu kan, tentang yang ada di kelas. Orang tuanya juga alhamdulillah akan membantu gitu ya Bu, membantu dalam arti eh, lebih memperhatikan anaknya dalam menggunakan gawai atau gadget gitu. Jadi ada batas waktunya hanya sampai jam 9 katanya gitu. Jadi jam Mhm, 9 handphonenya sudah diambil oleh orang tuanya gitu. Nah, iya, mudah-mudahan gitu itu diharapkan mhm, bisa sedikit membantu mengurangi eh, apa, rasa ketertarikan yang sangat ke gadget gitu Bu. mhm, Jadi pelan-pelan mudah-mudahan itu bisa dikurangi. Jadi pola tidurnya juga bisa diperbaiki. Jadi anak itu juga datang ke sekolah itu tidak ngantuk gitu ya, tidak
terlihat lelah gitu karena kurang istirahat gitu. Mhm, Mudah-mudahan dengan mhm. perbaikan pola tidur itu jadi ada perubahan juga dalam, apa namanya, diri anaknya gitu, Bu. Mhm. Ya alhamdulillah, Bu Aini ya udah ada komunikasi sama orang tuanya ya, Iya, dan Bu. orang tuanya bisa menerima dengan baik. Mhm, alhamdulillah. Iya. Terus, kalau dilihat dari penilaian nih Bu Aini ya, kira-kira dari rentan 1 sampai 10 Bu Aini berada di posisi angka berapa? Saya pikir keberhasilannya itu di angka 8 ya. 8 ya, Karena alhamdulillah alhamdulillah ya. ada koordinasi juga dengan, Mhm, yang lain gitu yang mhm. bersangkut yang, apa, dekat dengan anak gitu. Insya Allah Iya, mudah-mudahan ya, Bu, ya. amin. Mudah-mudahan harapan, Bu Aini bisa, itu ya, ada perubahan pada si anak tersebut dengan dukungan orang tuanya tersebut. Iya, Ibu, amin, Bu Rina. Gimana Bu Aini, ada permasalahan yang lain tidak selain itu? Alhamdulillah, Bu, untuk saat ini hanya itu, Bu, gitu. Saya juga, berterima kasih sama Bu Rina karena sudah meluangkan waktunya untuk Ya, mendengarkan, sama-sama. cerita saya atau sharing saya tentang permasalahan, tersebut gitu, Bu. Terima kasih Iya, banyak ya, Bu, ya. iya sama-sama. Gimana Bu Aini perasaannya Alhamdulillah plong ya, Bu, ketika ya, sharing sama Kakak. saya? Iya, senang sekali gitu bisa ngobrol sama Bu Rina, Mhm. bisa sharing juga Iya, sama Bu Rina gitu, mendapatkan, eee, solusi, mendapatkan masukan gitu iya. dari Bu Rina tentang permasalahan saya gitu. Saya masya Allah sudah plong gitu ya, Bu, ya. Alhamdulillah ya, tidak ada beban lagi. Alhamdulillah mudah-mudahan berjalan dengan lancar juga gitu ya Amin. ke Iya. depannya. Dan kita sebagai pendidik mudah-mudahan selalu sehat selalu ya Bu Aini ya, Amin amin, Ibu, iya. dalam mengajar anak-anak kita yang super-super di fase A ini. Iya betul, Masya Allah harus tetap sehat ya Bu Rina ya. Mhm, amin. Iya, Mhm. maaf ya Bu ya sudah mengganggu waktunya Iya, tidak apa-apa. gitu. Terima kasih Mudah-mudahan juga Bu Aini ya. iya sama-sama Ibu, mudah-mudahan di lain kesempatan juga kita bisa, bertemu lagi ya. Iya, amin. Iya, Iya, eee, ya mungkin, segitu saja Bu Rina, terima kasih iya, banyak iya, ya Bu Rina sama-sama Bu ya. Aini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Aini.